Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dari waktu ke waktu kita berkat kudroh irodahnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan kesehatan, yang dengan kesehatan itu kita mampu untuk melaksanakan berbagai ketaatannya. Kita mampu untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwatu iman rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak ikhwatu iman semua untuk membaca Quran surat Al-Furqan ayat 27, 28 dan 29. Apabila kita simak di ayat itu tersebut, di sana ternyata ada asbabun nuzulnya. Sebelum kita masuk ke asbabun nuzulnya, mari kita baca terlebih dahulu. Di sana ada Quran surat Al-Furqan ayat 27, 28 dan 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yauma ya'adzu dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Laqad adallani anidh-dzikri ba'da idja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Kurang lebih artinya seperti ini. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya. Jadi jarinya digigit. Dalam arti di sini menyesali perbuatannya seraya berkata, ya wailata, wahai, sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Wahai, sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Jadi dia menyesali perbuatannya karena waktu itu dia tidak mengikuti jalannya Rasulullah SAW. Yang kedua, ayat ke-28. Ya wailata, wahai celakalah aku. Laitani lam attakhid fulanan khalila. Sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman akrabku. Berarti di sini dibalik penyesalannya itu, dia tidak mengikuti jalan Rasul, malah mengikuti jalan yang disodorkan oleh temannya. Artinya dia memilih teman daripada ajaran Rasulullah SAW. Kemudian ayat 29. Laqad adallani, sungguh dia telah menyesatkan aku dari anidh-dzikri, dari peringatan Al-Quran. Di sini temannya artinya dia menyesatkan temannya dari agama atau dari ajaran Islam, dari ajaran Rasulullah SAW. Ba'da idja'ani, setelah datang kepadaku keterangan, katanya. Jadi penyesalan orang ini seperti itu. Setelah datang Islam, setelah datang keterangan, malah dia mengikuti temannya, yang akhirnya dia tidak jadi, malah menyesatkan gara-gara temannya ini. Kemudian wa kana syaitanu lil insani khadula, padahal sesungguhnya setan itu terhadap manusia suka mengkhianati. Di sini apabila kita buka sebuah kitab yang bernama Ma'alimut Tanzil, di sana dikisahkan bahwa orang yang menyesali perbuatannya ini bernama Uqbah bin Abi Mu'aid. Ini adalah bagian dari kaum Quraisy, pemuka Quraisy, yang pada waktu itu kebetulan dia pulang dari berdagang. Jadi kebiasaan orang Quraisy pada waktu itu, kalau dia pulang berdagang, punya keuntungan dari berdagang itu, dia suka berbagi kepada tetangga-tetangga atau kepada kerabatnya. Pada waktu itu Uqbah bin Abi Mu'aid ini mengundang tetangga-tetangganya karena dia habis pulang bepergian dari berdagang. Nah, mengundang para tetangga dan sahabat-sahabatnya, kenalan-kenalannya diundang, dijamu. Nah, termasuk Rasulullah SAW diundang oleh Uqbah bin Abi Mu'aid. Pada waktu itu Uqbah bin Abi Mu'aid menjamu para tamunya, memberikan makanan, minuman dan lain-lain. Termasuk di sini Rasulullah SAW disodorkan makanan yang nikmat, minuman yang nikmat di sana, tetapi ada yang menjadi hal yang
dikatakan mengecewakan lah bagi Uqbah bin Abi Mu'aid. Sudah dikasih makan, sudah dikasih minum, tetapi ada seorang laki-laki yang tidak mau menerima makanan dan minuman dari si Uqbah bin Abi Mu'aid. Siapakah dia? Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu berkata, ma ana bi akilin, aku tidak akan makan to'amaka makanan engkau hatta tashhada, sehingga engkau bersaksi alla ilaha illallah, bahwasannya tiada Tuhan selain Allah, wa anni, dan sesungguhnya aku Rasulullah, utusan Allah. Mendengar seperti itu Uqbah bin Abi Mu'aid kaget, lah kok ini ada orang udah dikasih makan tapi nggak mau, malah memberikan syarat. Ya udah, Uqbah bin Abi Mu'aid pada waktu itu akhirnya melihat ke sekelilingnya banyak orang. Dengan mendengar persyaratan seperti itu, Uqbah bin Abi Mu'aid mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Akhirnya bersaksi, akhirnya bersyahadat Uqbah bin Abi Mu'aid ini kepada Rasulullah SAW. Sehingga pada waktu itu faqala Uqbah berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Fa'akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada waktu itu Rasulullah akhirnya makan jamuannya Uqbah pada waktu itu. Nah, sehingga tersiarlah kabar bahwa ternyata Uqbah bin Abi Mu'aid masuk Islam nih. Uqbah bin Abi Mu'aid sekarang jadi umatnya Rasul nih, katanya gitu. Tersiar kabar, sehingga didengarlah kabar itu oleh sahabat dekatnya yang bernama Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini juga adalah kaum Quraisy. Dia adalah kaum Quraisy yang sebetulnya Uqbah bin Abi Mu'aid sama Ubay bin Khalaf ini adalah salah satu tokoh Quraisy yang sangat benci kepada Rasul. Nah, ketika terdengar kabar tentang masuk Islamnya Uqbah bin Abi Mu'aid oleh Ubay bin Khalaf, Ubay bin Khalaf ini langsung istilahnya datang ke Uqbah bin Abi Mu'aid. Wahai Uqbah, apakah ya Uqbah tuh soba tak? Wahai Uqbah, apakah benar kabar itu ya? Yang tersiar kabar itu apakah benar? Tiba-tiba Uqbah ini bukannya mengakui, istilahnya apa? Mengakui tentang bahwa dirinya telah bersyahadat. Tapi Uqbah pada waktu itu, tidak. Wallahi, demi Allah katanya. Ma sabatu walakin dakhala alayya rajulun fa aba ayyakula ta'ami illa an ashhada lahu. Tidak benar itu. Gini ceritanya, Ubay, waktu itu ada seorang laki-laki itu aku undang, tapi dia tidak mau makan dari makanan yang aku suguhkan, sehingga dia meminta aku untuk bersyahadat kepadanya. Pada waktu itu Ubay bin Khalaf tidak percaya. Nggak percaya, aku tidak percaya kalau misalkan engkau ceritanya seperti itu. Kalaulah ceritanya seperti itu, coba kalaulah engkau misalkan tidak masuk Islam, tidak bersyahadat kepada Muhammad bin Abdullah, maka coba aku tantang engkau untuk datang kepada dia, kemudian istilahnya hinakan dia, kemudian katakan kepadanya bahwa waktu itu aku istilahnya di sini apa ya, di ma'ana billadzi ardo anka abadan illa an ta'tihi fatabazzaqo fi wajhihi. Jadi kalau misalkan engkau tidak benar kejadian itu, kalau misalkan kabar itu tidak benar, coba engkau datang kepada Muhammad, kemudian katakan kepadanya bahwa aku telah tidak bersaksi atas kerasulan engkau, kemudian ludahi dia. Ubay bin Khalaf pada waktu itu menyuruh demikian kepada Uqbah bin Abi Mu'aid. Sahabatnya akhirnya menyesatkannya, padahal Uqbah bin Abi Mu'aid sudah bersyahadat. Pada waktu itu Uqbah bin Abi Mu'aid ketika disuruh seperti itu nurut dia,
datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diludahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi pada waktu itu dikisahkan bahwa ludahnya itu kembali ke muka dia, sehingga terlihat seperti luka bakar di wajah dari Uqbah bin Abi Mu'aid. Sehingga ketika ketika kejadiannya seperti itu, akhirnya mereka Uqbah itu memilih sahabatnya daripada ajaran Rasulullah SAW. Maka turunlah ayat surat Al-Furqan ayat 27 sampai 29 ini. Di akhirat nanti Uqbah bin Abi Mu'aid menyesali perbuatannya karena memilih jalan temannya daripada Rasulullah SAW. Hikmah dari kisah ini bahwa diharapkan kita memiliki teman-teman yang mengarahkan kita ke arah yang benar. Diharapkan kita memiliki teman-teman yang selalu mengingatkan kepada ibadah. Misalkan kita dalam kehidupan berkomunitas, di lingkungan kerja, alangkah baiknya teman-teman kita itu selalu mengarahkan kita ke arah yang lebih baik, ke arah yang hal-hal misalkan yang mengingatkan kepada bersedekah, ibadah, kemudian bermuamalah yang baik, jauh dari sifat-sifat yang iri, dengki, dan lain-lain. Maka dari itu, apabila teman kita misalkan tidak seperti itu, maka mulailah dari diri kita untuk menjadi sahabat atau teman yang mengajak temannya ke arah yang lebih baik. Tidak seperti Ubay bin Khalaf yang malah mengajak temannya yang sudah benar menjadi kembali sesat. Maka dari itu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita ini dikelilingi oleh teman-teman yang mengarahkan ke arah yang lebih baik, mengingatkan kepada ibadah, mengingatkan kepada bermuamalah yang baik. Kemudian kita juga menjadi hamba yang demikian, bukan hanya memilih teman yang baik, tetapi kita juga harus menjadi pribadi yang baik. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Kebenarannya milik Allah Subhanahu wa taala, kesalahannya milik saya pribadi. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang sekilas dari asbabun nuzul Quran surat Al-Furqan ayat 27 sampai 29 yang menjelaskan tentang sahabat karib yang bisa menyesatkan. Maka dari itu, sahabat karib itu bukan mengajak untuk sesat, tetapi mengajak kepada kebaikan atau mengajak kepada hal-hal yang lebih baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan yang dari ucapan ataupun tingkah laku yang terlihat atau tersuguhkan pada video ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.